Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita ditemani oleh Ustadz muda. Beliau seorang akademisi dan juga merupakan aktivis atau penggerak dakwah. Beliau adalah Ustadz calon doktor Imam Thoriqur Rahmansyah LCMA. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, siang hari ini kita akan membahas banyak kerisauan ini Ustaz. Banyak di antara kita mungkin yang anak-anak muda, apalagi di dunia kerja gitu, mengira bahwa semuanya itu jika ditarik kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu jabatan ataupun pekerjaannya itu seolah-olah sudah hilang semuanya. Dan kan selama ini kita terlalu bergantungnya bukan pada Allahnya, tapi pada pekerjaan kita. Ini mungkin persepsi yang harus kita luruskan, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Dr. Istajib atas waktunya bisa hadir di forum sharing ini. Semoga sharing yang singkat tapi bermanfaat dan meringankan. Meringankan banyak pemuda-pemuda, banyak pendengar yang bisa memberikan solusi yang baik untuk menjalani kehidupan kita. Pertama, konsep yang tadi disampaikan oleh Ustadz Istajib adalah bahwa dunia, ya, kalau kita potong ayat yang kita ambilkan, wa mal hayatud dunya illa mata'. Nah, konsep itu yang pertama harus kita hayati, bahwa dunia itu mata. Laisa abadian, tidak abadi. Sehingga jika ada kerisauan ketika kita dengan dunia, kemudian dunianya hilang ditarik, dengan pekerjaannya hilang ditarik, itu kita dalam tanda kutip tenang karena kita punya Allah sebenarnya. Maka kalau kita melihat sejarah lagi, sebenarnya Rasulullah SAW sebagai pedagang, jadi kita harus mandiri secara ekonomi. Ketika memberikan pintu yang 10, 9-nya itu dari berdagang. Inilah bagaimana kekuatan ekonomi seorang pemuda atau kita semua sebenarnya memang mandiri. Ya'tamid ala nafs, al-i'timadu ala nafsi. Jadi kita bukan bersandar pada kerjaan kita yang sekarang, karena bisa dia akan Allah cabut. Jadi mindset seperti itu harus kita rubah, bahwa apa yang Allah berikan sekarang tetap karena Allah, untuk berikutnya kita bisa mandiri dari sisi ekonominya di dunia. Nah, kira-kira demikian sharingnya Ustaz. Insyaallah. Dan sebenarnya perlu kita ketahui juga Ustaz ya, bahwa Rasulullah itu kaya raya sebenarnya. Cuman mindset beliau itu sederhana gitu kan. Tapi saat ini mungkin kita melihat umat manusia itu berbeda mindsetnya gitu kan. Bahkan yang tadinya sebenarnya sederhana, tapi mindsetnya seolah-olah kaya raya gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga nih Ustaz. Ya, betul. Itu yang terjadi. Jadi setiap ada zaman itu ada perubahan cara pandang. Nah, cara pandang ini yang sebenarnya perlu kita perbaiki. Banyak orang yang secara income misalkan penghasilan sekian, tapi cara pandang dan cara gaya hidupnya itu berbeda. Nah, ini yang kadang-kala banyak dan minim disadari oleh para generasi saat ini, baik pemuda atau juga para yang sudah dewasa menginjak tua, tapi gaya hidup. Nah, kembali ke tadi, gaya hidup bisa kita atur, bisa kita tekan kalau kita berjalan di jalan Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Perlu ditelaah kembali bagaimana gaya hidup Rasul, bagaimana gaya hidup sahabat, kaya raya, tapi nggak ada style gaya hidup seperti itu. Kalau kita bisa terapkan di dunia yang sudah, Masya Allah gitu ya, sudah dunia berbagai macam, sudah bisa didapatkan dengan mudah, sebenarnya kita tinggal menerapkan kunci dari Nabi itu. Kunci dalam Islam itu sudah mengatur semuanya. Cuma masalahnya mungkin banyak di antara kita yang belum menghayati itu. Sehingga ya apa yang ada gaya hidupnya berbeda dengan yang dia mampu. Yang dia mampu itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang dia lakukan dalam gaya kehidupannya. Demikian kira-kira. Masya Allah, sangat luar biasa sekali sharing kita pada siang hari ini, yang pada intinya itu sebenarnya
Jika Allah kemudian menghilangkan sesuatu dari kita itu bukan berarti Allah tak lagi sayang, Ustaz ya. Betul. Akan tetapi sebenarnya Allah hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang ada pada diri kita itu hanyalah titipannya dan sewaktu-waktu akan dapat diambil olehnya. Dan tentunya Allah tidak ingin kita terlalu terlena terhadap dunia, dan Allah tidak ingin juga kita melalaikan Allah atau melalaikan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan sering sharing atau sharing ringan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap pantengin di program acara kami selanjutnya. Sering sharing, sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.